Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahullahu ta'ala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, Qauluhu wa lanatruku hudaral jumu'ati. Al-Muzanni mengatakan, dan kami, yaitu Ahlussunnah, tidak meninggalkan sholat Jumat. Maka ini maksudnya adalah tidak meninggalkan sholat Jumat dengan alasan yang mengimami adalah ulul amri yang fajir, yang ahli maksiat. Karena di zaman dahulu, sholat Jumat itu diimami oleh ulil amri, oleh pemimpin. Maka Ahlussunnah tidak meninggalkan sholat Jumat dengan alasan ulil amrinya fajir, ahli maksiat, atau zalim. Dan juga maksudnya tidak meninggalkan sholat Jumat dengan alasan bahwasanya orang-orang yang menghadiri sholat Jumat, kaum muslimin itu, mereka melakukan kebid'ahan atau kesesatan. Tidak ingin satu shaf bersama orang-orang yang melakukan kebid'ahan atau kesesatan. Ahlussunnah tidak demikian. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin mengatakan, Bayyana al-musannifu rahimahullahu ta'ala wujubal muhafadhati 'alal jumu'ati ma'a jama'atil muslimina. Al-Muzanni rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang wajibnya menjaga sholat Jumat. Artinya menghadiri sholat Jumat bersama dengan jamaah kaum muslimin, bagaimanapun keadaan mereka. Walaupun mereka banyak melakukan maksiat, walaupun mereka banyak melakukan kebid'ahan, banyak melakukan penyimpangan, tetap wajib salat Jumat bersama mereka. Wa hadhil mas'alatu yuriduha ahlul ilmi fi kutubil i'tiqadi. Masalah ini dipaparkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah, hufadhan ala wahdatil muslimina wa jama'atihim, dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum muslimin dan keutuhan jamaah kaum muslimin. Fal muslimu ma'murun bihuduril jumu'ati fil masjidi. Seorang muslim, maksudnya muslim yang wajib untuk salat Jumat, mereka diperintahkan untuk menghadiri salat Jumat di masjid, kecuali 5 orang. Dalam hadis dari Tariq bin Syihab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fabi jama'atin. Salat Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim dilakukan dengan berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4 orang. Yang pertama, abdun mamlukun, seorang hamba sahaya. Awi imra'atun, atau wanita. Aw sabbiyun, atau anak kecil yang belum baligh. Aw maridun, atau orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di dalam hadis yang lain dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jumu'atu wajibun illa 'ala imra'atin. Salat Jumat itu wajib kecuali untuk wanita. Aw sabiyyin, atau anak kecil yang belum baligh. Aw maridin, atau orang yang sakit. Aw musafirin, atau orang yang sedang safar. Sini ada tambahan orang yang safar. Aw abdin, atau hamba sahaya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. Maka ada 5 orang yang tidak wajib salat Jumat: hamba sahaya, wanita, anak kecil, orang sakit, dan musafir. Selain 5 orang ini, maka hukumnya wajib fardu ain. Walau kana al-imamu alladhi yusalli fasiqan. Walaupun imam yang mengimami salat Jumat tersebut adalah orang fasik. Au indahu ba'dul akhta'i, atau dia melakukan sebagian kesalahan, sebagian penyimpangan. Hufadhan ala jama'atil muslimina kama taqaddama. Tetap wajib untuk menghadirinya dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum muslimin sebagaimana sudah dijelaskan. Walidha qala al-musannifu rahimahullahu ba'da dzalika. Oleh karena itu, Al-Muzanni
di kalimat yang setelahnya mengatakan, qaluhu wa salatuha ma'a barri hadhil ummati wa fajiriha lazimun. Melaksanakan salat Jumat bersama dengan orang-orang soleh dari umat ini, wa fajiriha, dan juga bersama dengan orang-orang fajir. Baik orang fajir ini yang jadi imam, jadi khatib, atau dia menjadi makmum, tetap lazimun, tetap hukumnya wajib menghadiri salat Jumat. Maka minal bid'ati bari'an, dengan tetap berlepas diri kepada kebid'ahan yang terjadi di salat Jumat tersebut. Andaikan dalam pelaksanaan salat Jumat itu dimasukkan beberapa kebid'ahan, seperti adanya zikir jama'i, seperti adanya materi ceramah, materi khutbah yang berisi kebid'ahan, adanya salawat-salawat yang tidak ada tuntunannya, maka tetap harus bari'an, tetap harus berlepas diri, tidak boleh menyetujui, namun tetap hadir dalam salat Jumatnya. Ai salatul Jum'ati, maksudnya wajib untuk tetap hadir salat Jumat. Fa innaha tusalla khalfal barri wal fajiri tajannuban lil furqati. Salat Jumat tetap dilakukan walaupun bermakmum kepada orang yang soleh ataupun bermakmum kepada orang yang fajir ahli maksiat, dalam rangka menghindarkan diri dari perpecahan. Wa kadzalika sairus salawati, demikian juga salat-salat yang lain. Wa innama khassa katsirun minas salafi al-jumu'ata wal idaini. Namun banyak para ulama salaf mengkhususkan pembahasan tentang salat Jumat dan salat hari raya. Lianna ghairaha minal fara'idhi la yuftaqadu min salahiha ma'a ghairil imami. Karena salat-salat yang lain itu tetap bisa dilakukan, tetap sah andaikan tidak ada imam yang mengimami. Likasratil masajidi, karena jumlah masjid banyak sekali. Wasihatu iqamati aktsari min jama'atin fil baladil wahidi. Dan salat-salat yang lain itu tetap sah untuk dilakukan lebih banyak dari satu jamaah di dalam satu negeri. Bikhilafil jumu'ati, berbeda dengan salat Jumat. Fala tuqamu aktsaru min jumu'atin fil baladil wahidi. Salat Jumat tidak dilakukan lebih dari satu jamaah dalam satu negeri. Bu'dan 'anit tafarruqi, untuk menghindari perpecahan. Ini yang terjadi di zaman dahulu. Itu diadakan satu salat Jumat saja yang diimami oleh ulil amri, oleh pemimpin. Sehingga hari Jumat itu orang melakukan perjalanan jauh ke masjid yang ada di pusat negara untuk melakukan salat Jumat. Maka wajar hari Jumat itu menjadi hari raya pekanan. Karena orang biasanya berkumpul dari berbagai penjuru tempat untuk melakukan salat Jumat. Sehingga ramai. Berbeda dengan salat-salat fardu. Salat fardu itu dilakukan di tempat masing-masing. Sedangkan salat Jumat dan salat Id, salat hari raya, itu satu negara satu tempat. Ini yang terjadi di zaman dahulu. Illa idza kana lidzalika hajatun mulihatun kataba'udi atrafil baladi. Kecuali kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, seperti misalnya ketika adanya jarak yang jauh antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi zaman dahulu jumlah orang tidak sebanyak sekarang, terutama di Jazirah Arab yang terdiri dari gurun-gurun. Maka mereka biasanya berkumpul di tempat-tempat yang dekat, tidak terpencar-pencar jauh. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana kaum muslimin sudah tersebar kemana-mana dan sudah berada di tempat-tempat yang berjauhan, maka dibolehkan untuk sholat Jumat di tempat masing-masing. Ya, tidak harus di masjid negara, tidak harus di satu tempat. Au adami ittisa'il makani, atau tidak mencukupinya tempat. Andaikan sholat Jumat itu hanya dilakukan di satu tempat, maka masjid tersebut itu akan penuh sesak. Terutama di zaman sekarang di mana kaum muslimin sudah banyak sekali. Andaikan misalnya sholat Jumat hanya dilakukan di Masjid Istiqlal di Jakarta, dan seluruh orang Indonesia ke sana, maka tidak akan cukup.
Sehingga boleh sholat Jumat di tempat masing-masing. Wa nahwi dzalika, atau adanya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi intinya kaidah ini yaitu tetap melakukan sholat walaupun bermakmum kepada orang yang fasik atau ahli bid'ah, dan juga satu shaf dengan orang fasik atau ahli bid'ah. Ini adalah akidah Ahlussunnah dalam semua sholat. Tidak hanya sholat Jumat, tidak hanya sholat Id. Maka Ahlussunnah tidak meyakini haramnya bermakmum kepada ahli bid'ah, bermakmum kepada orang yang ahli maksiat. Tidak. Justru mereka meyakini tetap wajib sholat di masjid walaupun imamnya demikian. Dan juga tidak meyakini haramnya sholat bersama satu shaf dengan ahlu bid'ah. Sholat bersama satu shaf dengan orang-orang menyimpang. Ahlussunnah tidak meyakini demikian. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapa yang meyakini haramnya bermakmum kepada ahlu bid'ah atau orang menyimpang, yang meyakini haramnya sholat satu shaf dengan ahlu bid'ah atau orang menyimpang, maka keyakinan ini adalah keyakinan bid'ah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan catatan selama kebid'ahan mereka bukan bid'ah yang mukaffirah, bukan bid'ah yang sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Karena kalau bid'ahnya sampai bid'ah mukaffirah, status mereka kafir, non-muslim, dan tidak boleh kita bermakmum kepada non-muslim. Qauluhu, kemudian Al-Muzani mengatakan, fa in ibtada'a dhalalan fala salata khalfahu. Kalau sang imam melakukan kebid'ahan yang berupa dhalalan, kesesatan, maka tidak boleh salat bermakmum kepadanya. Ai idza ibtada'a amran naqilan an millatil Islam. Maksudnya adalah kalau sang imam melakukan kebid'ahan yang sampai pada level mengeluarkan dia dari Islam. Tadi ya, yang sudah saya jelaskan, bid'ah mukaffirah. Wa man lam tasihha salatuhu li nafsihi li kufrihi, fa innahu la tasihhu imamatuhu li ghairihi. Maka orang yang tidak sah salatnya untuk diri dia sendiri karena dia melakukan kekufuran, maka tidak sah pula kalau dia menjadi imam. Salat dia sendiri saja tidak sah, karena dia kufur statusnya, non-muslim. Dia melakukan bid'ah mukaffirah. Maka demikian juga dia tidak sah menjadi imam. Famithlu hadza la yusalla khalfahu. Maka orang yang seperti ini tidak boleh salat bermakmum kepadanya. Amma man kana indahu ba'dul bid'ah allati la tukhrijuhu minal millati. Adapun orang yang dia memiliki atau melakukan sebagian kebid'ahan, namun kebid'ahan ini tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, fa innahu yusalla khalfuhu wa yunasahu wa tuqamu alaihi al-hujjatu. Maka orang yang seperti ini tetap kita sholat bermakmum kepadanya, dan hendaknya dia dinasihati, dan hendaknya dia ditegakkan hujjah, disampaikan hujjah, disampaikan dalil kepadanya agar dia bertobat dari kebid'ahannya. Ya, maka kalau ahlu bid'ah itu tidak sampai level kafir, tidak melakukan bid'ah yang bisa mengkafirkan pelakunya, maka Ahlussunnah meyakini tetap boleh bermakmum kepadanya. Dan orang yang meyakini tidak bolehnya justru dia meyakini sebuah kebid'ahan. Kemudian qauluhu, Al-Muzani mengatakan, wal jihadu ma'a kulli imamin adlin aw jairin wal hajju. Dan jihad itu merupakan perkara yang disyariatkan dalam Islam dan dilakukan bersama imam. Dilakukan bersama ulil amri, bersama pemimpin. Bukan sendiri-sendiri. Bukan dengan yayasan, bukan dengan organisasi, bukan dengan partai, bukan dengan kelompok-kelompok jihad, bukan. Tapi dengan ulil amri. Adlin au jairin. Baik si ulil amri ini adil, soleh, ataupun si ulil amri ini jair, ahli maksiat, orang bejat, orang zalim. Tetap harus berjihad bersama dia. Wal hajju, demikian juga berhaji harus bersama ulil amri. Wa kullu hadza hifadhan ala wahdatil muslimina wa kalimatihim.
Semua ini dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum muslimin dan menjaga kesatuan kalimat mereka. Murabban lis-sad'i, dan untuk menghilangkan sebisa mungkin perselisihan. Wa ib'adan lisyaitani wal fitnati, dan untuk menjauhkan dari godaan syaitan, bisikan syaitan, dan juga fitnah. Fitnah di sini artinya peperangan dan pertikaian dengan sesama muslim. Ya, semua itu wajibnya sholat berjamaah, wajibnya sholat Jumat, sholat Id bersama ulil amri dan kaum muslimin, wajibnya jihad dan haji bersama ulil amri dalam rangka untuk mempersatukan kaum muslimin dan mencegah mereka dari pertikaian. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.